Nah, sekarang setelah mungkin kita berbicara mengenai masalah teknis dan juga pertandingan, kita lanjut ke sesuatu hal yang mungkin lebih personal atau lebih dekat karena sangat sesuai sekali dengan tema Akuratalk pada hari ini, yakni lebih dekat dengan sang juara. Jadi kita ini Kak akan menanyakan mungkin agak lebih personal gitu ya. Jadi mungkin ke Kak Juan dulu nih. Nah, kalau misalnya di foto itu kan terkadang suka tampil lebih ekspresif. Itu ada alasannya nggak kenapa bisa selalu lebih tampil ekspresif apalagi setiap memasukkan bola saat SM menang? Ya mungkin pertama karena sadar kamera kali ya. Oh, sadar kamera. Jadi memang suka ini ya? Enggak sih, pertama kan ya masih ada lihat banyak fotografer segala macam. Kedua juga ya mungkin kan ya namanya tanding lah ya, adrenalin tinggi, apalagi kalau kita poin segala macam ya ekspresi kita pasti berekspresi lah, bebas lah. Itu sih paling apa itu sih. Ekspresi yang paling favorit apa? Aku. Iya. Ya, saya bahas seperti poin sih. Oh gitu, bisa gimana? Maya. Oh ya. Nah, lanjut lagi masih ke Kak Ju, kan udah jadi salah satu pemain basket Indonesia dengan prestasi paling lengkap, juara Liga Mahasiswa, lalu juara PON 2016, 3 kali juara Liga Basket Indonesia dan emas SEA Games gitu. Nah, ke depan nih mau mengejar gelar secara pribadi atau atas nama tim? Atau gelar pribadi MVP? Ya sih sebenarnya sih target utama sih pengen juara lagi si IBL Satria Muda kan. Kedua ya paling pengen ada gelar pribadi juga. Nggak pengen nyari peneman hidup gitu juga. Sombong lu, sombong baru. Oke ya, masih buat Juan. Yang kita tahu kampus UPH, kampusmu itu kan sebagai salah satu kampus penghasil pemain basket terbaik. Apa sih rahasia di sana tuh? Metode di kampus UPH seperti apa yang? Ya rahasianya sih ya kayak aku, Laura dan Kelvin kan mantan UPH ya. Kita udah di sana udah dituntut latihan udah gila banget lah. Ibaratnya ya kita latihan jam 5 pagi. Mana ada sih kampus yang latihan jam 5 pagi? Kantor aja IBL pun nggak ada yang jam 5 pagi. Dan pelatihnya itu kan pelatih dari luar negeri juga kan. Mereka udah nerapin sistemnya tuh sistem US, sistem Amerika lah, latihannya udah latihan keras lah. Jadi mungkin pada saat kita di kampus udah latihan terbiasa latihan keras kayak gitu, latihannya capek segala macam. Ya pada saat kita ke klub profesional ya mungkin sama aja. Karena kita udah ngebiasain 3 tahun, 4 tahun di kampus. Pada saat kita ke IBL dengan latihan yang sama ya kita udah bisa ngikutin lah latihan di klub di IBL. Kalau melihat regenerasinya SM sendiri gimana nih? Mungkin nggak kamu akan jadi mentor pemain-pemain muda di SM kayak Elvin? Banyak lagi kontrak kalau gitu. Langsung. Apa udah ada tawaran? Seumur hidup Jadi Juan. mentor. Lu berapa tahun? 10 depan lagi. Oh, tahun depan habis. Tahun depan habis. Berarti ada kemungkinan ya perpanjang nih kayaknya. Ya, kalau regenerasi sih ya yakin lah regenerasi SM pasti nggak akan ada habisnya lah. Contohnya kayak Kelvin mungkin nextnya bakal ada Ali Bagir segala macam kan. Ya mungkin kalau di SM ya nggak akan ada habisnya sih. Ya kalau aku sendiri sih ya semoga aja aku bisa ya tetap bertahan di sini, bisa jadi senior mereka, bisa juara lagi lah pada mereka. Nah, mungkin pertanyaan untuk Juan yang terakhir masih nyerempet nih. Apakah ada kemungkinan untuk bisa jadi pelatih basket ke depannya? Kalau pelatih sih, ya semua mungkin di sini yang kita yang masih atlet mungkin adalah chance buat jadi pelatih ya. Itu kemungkinan besar sih banyak lah. Kemungkinannya bakal gede lah buat jadi pelatih ya. Berarti kemungkinannya besar ya untuk bisa akhirnya meneruskan menjadi pelatih. Siap coach. Biasa Juan. Ya untuk tadi Juan sudah selesai, sekarang kita akan beralih ke Sandi Ibrahim. Beda ini pertanyaannya. Emang udah beda nih. Yang hari ini datangnya nyentrik loh, lumayan nyentrik di studio. Boleh tahu namanya Sandi Ibrahim atau Sandi Senopati?
Oke, kita kan tahu proses kamu di SM nih dari awalnya pemain binaan, cadangan, dan akhirnya jadi starting five. Nih, apa nih sih yang bisa membuat kamu tuh bisa teguh ngejalanin proses yang nggak mudah seperti ini nih? Pertama, kenapa bisa kayak bertahan di SM dari dulu itu karena ngerasa dipercaya sama manajemen, pelatih, terus teammate juga. Mereka saling kayak ngeyakinin gitu kalau gue tuh bisa jadi kayak ya andalannya SM lah gitu ya. Terus juga apalagi kan emang udah berkecimpung di basket, udah kecebur lah, terus mau ngapain lagi, jadi ya udah habisin aja, kejar terus aja. Iya, percaya aja sama prosesnya, dan proses itu membuktikan hasilnya dong. iya ya, alhamdulillah. Orang tua kamu juga seorang atlet ya? Iya. Nah, seberapa besar sih peran mereka nih buat kamu nentuin pilihan di jalan yang ini? Sebenarnya Sebagai atlet kalau profesional. orang tua tuh ngelihatnya apa yang dipilih anaknya, apa yang terus juga ya selama itu positif dan anaknya suka, ya udah lakuin aja apapun gitu. Jadi alhamdulillah juga disupport lah dari masih kecil buat segala olahraga gitu dijalani, semua dicobain dari sepak bola, tenis, segala macem. Akhirnya terjunlah ke basket. Tapi dari semua olahraga itu tuh orang tua tuh ngedukung semua tuh, apa aja pilihan kamu? Apa aja pilihan didukung, cuma emang kayaknya gue sukanya basket, jadi ya udah total aja basket. Kan tadi Sandi melaluinya juga nggak mudah ya, dari binaan, cadangan, lalu starting five gitu. Ada pesan nggak untuk para teman-teman atlet mungkin supaya bisa mengikuti jejaknya untuk bisa mau berproses dari awal? Pesannya jangan cepet nyerah, percaya sama diri sendiri, percaya sama prosesnya. Pasti ya proses itu kan nggak mudah juga, pasti ada pahit-pahitnya lah, capek-capeknya, semua dikeluarin, keringet, darah, segala macam, pengorbanan waktu, materi, pasti ya dijalanin. Cuma kalau kalian yakin, insya Allah hasilnya juga baik. Iya. Kan Sandi ini juga salah satu pemain lokal yang sering ngedang. Kita tahu bahwa di Indonesia jarang banget gitu untuk pemain lokal yang bisa begitu. Apa kira-kira rahasianya? Rahasianya Iya. nggak ada rahasia. Senopati. Iya. Sering gandut. Oh, tidak ada rahasia di antara kita. Nggak ada. Ntar aja. Apa rahasia? Rahasianya nggak ada, ya latihan seperti biasa aja, ikutin program dari pelatih. Apa ada latihan khusus gitu dari pelatih? Nggak ada sih, nggak ada latihan, nggak ada yang khusus, bareng-bareng semuanya di sini. Paling latihan tambahan aja gitu. Latihan Tambahannya berapa, juga nggak aneh. Mungkin nggak mau Bisa tambah jam membocorkan berapa, San? rahasianya kali ya Tambahan mungkin ya. paling mandi jam 11 malam, jam 12 Terus malam ya, tambahan ya. bareng Lanjut. Makan daging kanguru ya. pulang nanti jam berapa? 3 ya. Nggak bercanda. Oke, saya buat pertanyaan terakhir nih. Kalau disuruh main timnas 5x5 atau 3-on-3, dan alasannya apa? Jangan salah pilih loh. San. Kalau dipilih Ya, kalau langsung disuruh pilih, pilih. langsung pilih. Kita mengandai-andaikan aja kan. Kan aneh-aneh nih ngingetin lagi. Suruh pilih kemarin. Bangkitin trauma nih. Katanya nyesel San. Hah? Ya, juga manusia. Kalau suruh pilih kita ya apa ya? Mana ya? Terdekat ya. Ya, bisa. Balas nonton loh ya, Coach Milos. Halo Coach Milos. Gini aja deh. Kan bentar lagi ada SEA Games ya tahun depan. Terus juga ya kalau diberi kepercayaan buat 5-on-5 mungkin mau 5-on-5. Apalagi kan Trax ini udah kedua kalinya yang SEA Games tahun ini sama 2019. Iya. Jadi mungkin bakal nyoba tantangan baru di 5-on-5.
Ya. Mungkin kan nggak Oke. kemungkinan. Aman. Nice. Dua-duanya dong. Aman. Iya, Jawabannya sangat baik. dua-duanya dia. Jawabannya aman. Oke. Sekarang berikutnya mungkin untuk Lau. Kalau buat kamu nih lebih nyaman mana nih? Dilatih oleh Coach Milos atau Coach Yobel? Kan dua-duanya juga bawa SM juara. Iya, benar. Ya. Kalau buat gua sih Coach Yobel, karena benernya bukan berarti Coach Milos jelek ya, cuman kalau di Coach Milos itu kan emang saya dipakai di posisi 5. Nah, sedangkan di zaman sekarang dengan adanya pemain asing gini gitu, kadang emang agak susah gitu buat bersaing di posisi 5 karena emang kendali di tinggi badan gitu. Jadi sekarang sama Coach Yobel lagi mau coba dieksperimenin buat ke posisi 4, ke posisi 3. Nah, itu mungkin lebih bagus buat saya nanti ke depannya gitu. Challenge-nya ya karena Jadi tantangan lagi, tapi di satu sisi juga itu harusnya kalau bisa dijalanin lebih bagus juga gitu. Jadi Coach Yobel. kontrakan. Kontrakan. Belum apa, pojok. Bagus bisa bayar. Kontrakannya belum apa. Mau kok 3 bulan kok. Kontrakan udah mau habis sama SM. Gimana nih rencana ke depannya? Stay atau gimana? Karena kita lihat di YouTube-nya SM atau Avan katanya mau cari tim yang lebih dekat dari rumah. Bukan Ya. kontrakan loh, bukan kontrakan. Dekat rumah di Serpong. Gak mau aja. Serpong tuh Tangerang. Jadi benernya sih kalau misalnya ditanya sih, yang pasti saya sama tim SM yang sekarang ini sama semua yang di sini pasti kita udah ada koneksi yang baik lah. Dan dari saya juga saya pengen ngejar tripit sih sebenarnya, karena dulu waktu di UPH cuman back to back, di SM sekarang juga baru back to back. Benernya kalau dikasih kesempatan besok, besok. Iya, besok Season depan kalau bisa pengen usaha buat dapetin tripit, tapi balik lagi karena posisi memang kontrak kan habis. Jadi ya nggak sepenuhnya tutup mata gitu lah, ya lihat tengok kiri tengok kanan dulu, siapa tahu ada barang bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ya, kan kita tahu semua kalau Lau ini baru saja menikah, tapi kemudian target SM di playoff langsung jadwalnya ketat begitu ya. Katanya bahkan belum sempat honeymoon. Itu gimana bisa tetap fokus pada pertandingan SM? Bener gak? Belum sempat honeymoon. Waktu itu emang bener, emang waktu beres dari nikahan emang nggak lama langsung balik lagi ke SM latihan, ya ketemu ini lagi lah pokoknya. Ya balik lagi itu kan kerjaan ya, sama juga kayak kalau misalnya kita kerja dimanapun juga, kalau emang itu tuntutan kerjaan ya mau nggak mau harus dipenuhi dulu gitu. Setelah itu beres, ya baru ada waktu senggang ya baru dipakai buat honeymoon gitu. Bijak sekali. Fokus dulu, cari duit buat honeymoon. Enggak pusing lah. Hah? Uring-uringan sih juga. Tanggung itu kentang-kentang. Nah, kita juga nih ngintip sedikit di bio Instagramnya Lau, kalau ada tulisannya full time atlet, part time trader. Nah, ternyata menjadi trader juga begitu. Apakah memang sudah menyiapkan diri untuk masa depan, atau memang di lain sisi suka basketball tapi di sisi lain ternyata juga suka investasi begitu? Menurut saya sih justru malah atlet harus ada program investasi ya gitu, karena emang kita sebagai atlet kan jangka waktu buat kerjanya itu ibaratnya tipis lah. Kita mungkin umur 35 sampai 40 tuh kasarnya udah harus pensiun, sedangkan kalau kita kerja kantor gitu bisa mungkin sampai 56 sampai situ ya. Jadi dengan masa kerja yang lebih pendek ya kita harus benar-benar mengoptimalkan gitu pemasukan kita. Jadi makanya dari saya juga baru melek sih waktu corona sih, karena emang waktu corona kan banyak trader-trader kolonial gitu ya. Nah saya juga masuk di sana ya, masih belum jago sih, cuman menurut saya sih itu hal yang baik untuk dipelajari dari semua atlet gitu. Jadi biar duitnya nggak habis kemana-mana lah, diinvestasi buat masa depan yang lebih baik. Ya, bro. Jadi benar-benar memperhatikan masa depan. Oke. Terima kasih untuk Lau sudah menjawab ya. Iya. Dan orang
berikutnya adalah Kelvin. Iya. Kelvin, kami lihat kan di video juara SM kamu sempat menangis terharu. Nah, jelasin dong perasaan kamu juara di SM. Emang ya nangis. Apa sih lebih ke terharu ya. Sejak awal main basket tuh nggak pernah kepikiran bakalan juara IBL sebenarnya. Terus ada momen apa ya, kayak dreams come true lah sebenarnya. Kayak oh kenyataan nih juara IBL, kan awalnya nggak pernah kepikiran. Terus juga ada perasaan sedihnya tuh kayak aku belum kontribusi banyak nih tahun ini. Jadi aku jadi motivasi sih buat tahun kedepannya. Tahun depan harus kontribusi lebih banyak. Ya. Nah, Kelvin juga kan mungkin tahu kalau SM ini gudangnya big man Indonesia. Bahkan Dodo Sitepu dan Roni Gunawan masih menjadi bagian dari SM. Apa kamu sering minta saran dan masukan dari mereka? Sebenarnya kalau dari Kak Dodo, dari Ko Rogun gitu, dari Kolau juga kan kita satu posisi, nggak usah saya minta, mereka juga udah ngasih sih. Jadi nggak usah khawatir sama harus cari ilmu kemana, ilmunya tuh ada di situ. Luar biasa memang. Berbanyak. Oh ya, Vin, kamu kan bisa dikatakan sebagai pemain yang paling sibuk nih di SM, bolak-balik timnas, bahkan di playoff kemarin kamu dari Jepang langsung ke Bandung. Kamu ngadepin jadwal gini nih kayak gimana? Nikmatkah atau seperti apa? Atau wah beban banget nih gue nih? Gimana? Nikmat. Sebenarnya kalau ditanya capek. Oke. Cuman menurut aku tuh ada hal yang lebih penting di samping jadwal yang ketat itu. Kayak ya ada harus dikorbanin lah, entah itu jadwalnya waktu saya buat leha-leha, istirahat, kan padat banget tuh dari bandara langsung ke Bandung, timnas segala macem. Emang tuh harus jadi pengorbanan saya buat ini. Oke. Tumbal SM. Di musim depan nih mungkin kamu akan punya banyak waktu bermain di SM. Gimana tanggapan kamu dengan tantangan itu? Tantangannya ya sebenarnya belum mikirin minute-nya sih. Pengen persiapan bagus dulu di latihannya, off seasonnya, jadi siap gitu pas tanding. Harus buktiin dulu di latihan nggak kalau di SM buat nge-earn minute play itu. Nggak ada gue ya biar lu main. Nah, Kelvin juga ini kan berasal dari Rengat Riau. Gimana sih perkembangan basketball di sana? Basket di sana ya sebenarnya tuh apa ya, kota kecil kan, jadi kita basket ini menurut saya tuh olahraga yang butuh fasilitas kan. Jadi lapangan basket di kota saya juga paling selain lapangan sekolah tuh cuma 1 atau 2 yang bisa diakses. Terus kalau ngomong perkembangan sih belum terlalu pesat menurut saya, karena entah itu aksesnya atau ilmunya yang nggak ada yang bisa ngasih ilmu itu sih yang lagi aku coba buat ngajak senior teman-teman di sana buat ngembangin basket di sana. Karena kita juga bisa buktiin gitu kalau dari kota kecil juga ada yang bisa di Jakarta. Bisa Iya, masuk berarti ke- Kelvin ini bisa menjadi salah satu inspirasi dari anak-anak Riau. The last and only Rizal. Selanjutnya Let's go Jal. Apa nih? ya, Jali di playoff kemarin kan kalau kami lihat Jali ini jadi lebih sering nembak 3 point nih dan masuk lagi. Emang udah latihan khusus buat nembak Jali di playoff? Ya, kalau ditanya soal 3 point sih emang di season ini sih memang lebih banyak di latihan 3 point. Jadi di latihan memang ya kita fokus di sana. Jadi pada saat pertandingan ketika momennya pas, alhamdulillah ternyata apa yang udah dilatih pakai gitu. Tapi ada arahan khusus nggak dari pelatih? Arahan khusus ya karena sudah latihan banyak di off season sebelum tanding, ya otomatis pelatih kasih lampu hijau buat eksekusi di Oke. game. Nah, arti selebrasi kamu yang kayak burung dada itu apa sih? Oh, burung dada. Arti dari selebrasi itu ya, mungkin bisa digayain dulu gitu. Burung paha ada burung paha. Burung paha. Burung di dada. Coba mungkin biasanya gimana biasanya gimana? Oh ya ini dia nih. Mungkin bisa di. Jadi maksudnya tuh sebenarnya kan nama saya kan Falconi ya. Iya. Jadi sebenarnya diambil dari kata falcon gitu. Oh, Itu iya, pemberian Falcon. orang tua. Jadi falcon itu artinya burung elang ya.
Jadi setiap saya selebrasi ya saya pengen menggambarkan kalau saya itu sedang seperti burung elang yang Wede. Terbang tinggi. Terbang tinggi yang siap bangsa ya. terbang tinggi menuju tajam. Keren, keren. Oh ya, BTW selamat nih buat Jali yang sebentar lagi jadi ayah. Alhamdulillah. Amin. Apa aja nih persiapannya nih? Persiapan yang pasti dari awal yang pasti ngejaga banget istri ya. Kebetulan istri masih kerja nih, jadi ya paling saya rela lah untuk antar jemput dia gitu karena kami kan tinggal di Bekasi ya, istri kerja di Jakarta. Jadi hal pertama yang saya fokuskan itu, kemudian yang pasti kita rutin kontrol apa cek diri bayinya gitu kan, apakah ada kurang atau mesti diperbaiki. Tapi alhamdulillah kemarin kita habis kontrol aman semuanya. Kalau boleh tahu udah berapa bulan nih? Sekarang jalan masuk ke 4 bulan, jadi mau jalan 4 bulan. Oh ya, kamu juga kan sering warnain rambut nih. Ada alasan khusus nggak? Kenapa suka begitu tuh? Kalau saya orangnya suka yang nyentrik, maksudnya yang unik gitu. Jadi suka yang maksudnya ya anti mainstream nggak juga sih, tapi sebenarnya ya unik aja, senang yang unik-unik gitu. Dan kebetulan ini requestan istri juga. Wow. Ya, awalnya memang sebelahnya biru, sebelahnya ungu gitu. Tipe suami yang sayang istri ya. Susi. Di balik requestan istri pasti ada doa yang terselip lah. Jadi Luar kita biasa. selama nggak merugikan banyak pihak, jadi kita ikutin aja. Bapak Jali emang luar biasa. Rahasianya sih bener sih dari persiapan sih kalau dari SM, karena kita emang udah mempersiapin buat bermain di situasi-situasi kayak gitu. Lalu juga kita juga udah sering tanding, kita udah banyak pengalaman juga, kita main lawan tim-tim yang hebat-hebat juga, kita sering sparring. Jadi semua persiapan itu ketika nanti di pertandingan mau ada teriakan supporter apa ya, kita fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Yang penting kita udah siapin, kita udah latih, ya di game bakal keluar gitu. Jadi nggak ada kayak grogi atau gimana gitu.